Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di ruang maya dalam rangka mengikuti seminar nasional yang bertema upaya pencegahan stunting dan dalam perspektif sanitasi dan gizi yang berkolaborasi adalah PUI-PK bekerja sama dengan jurusan kesehatan lingkungan dan gizi. Sebelum kita mulai, saya menyapa dulu Bapak Prof. Arif. Halo Pak Prof. Arif. Bagaimana Pak Prof. Arif, sudah bersedia? Prof. Arif. Baik, terima kasih Pak Ganing. Insya Allah siap bersedia. Oke, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan dulu materi yang akan dibawakan oleh Prof. Arif, yaitu materinya yaitu sanitasi dalam penanggulangan stunting. Adapun waktu yang kami berikan kepada Prof yaitu 40 menit, 30 menit adalah materi dan 10 menit adalah diskusi. Siap Prof? Siap Prof? Bagaimana Prof? Siap? Ya, baik, siap Pak Ganing. Waktu kami persilakan Prof membawakan materinya. Silahkan Prof. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemirsa dan peserta webinar. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam ruang maya yang memberikan satu dimensi sebagai masyarakat masa depan pada 5.0. Dan sebelum saya menyampaikan materi, maka tadi saya berjumpa dengan Bapak Direktur dalam ruang maya, menyapa selamat pagi di Indonesia Barat, selamat siang sudah di Indonesia Tengah, tentu juga pada moderator sebagai Ketua Hakli Pemprov Sulawesi Barat, dan juga para direktur yang mudah-mudahan menyaksikan baik di link Zoom maupun di YouTube, dan tentu para narasumber, serta juga Bapak Kabadan yang mudah-mudahan berkesempatan waktu menyimak, dan wabil khusus seluruh peserta webinar dan juga Sanitarian Indonesia yang saya tadi mencermati ada yang dari Bandung, ada yang dari Makassar, dan juga ada yang dari beberapa wilayah lain di Indonesia. Baiklah pemirsa dan peserta webinar, saya akan mencoba menyampaikan satu topik yang pada saat ini sangat menarik karena 3 bulan kita sudah melewati satu pandemi yang kalau ada suatu lagu badai pasti berlalu. Saya tidak akan bertanya apakah sudah berlalu atau belum. Tapi yang jelas kita harus sudah memulai untuk berdiskusi bahwa COVID ini adalah sebagai sebuah tabayun, sebagai sebuah muhasabah, sebagai sebuah koreksi bagi kehadiran kita khalifah di muka bumi. Dan tentu dalam stunting ini adalah sebuah refleksi tanggung jawab yang bukan hanya sebagai pemimpin secara makro, tapi tanggung jawab kita terhadap sesama sejawat bangsa, sesama sejawat persaudaraan yang kalau dalam tubuh kita dicubit, maka ada tubuh kita sebagian yang lain akan terasa sakit. Stunting adalah satu kondisi yang diakibatkan oleh keadaan yang menjadikan satu tubuh kembang gangguan gizi kronis yang tentu akan dihubungkan dengan sanitasi. Terlebih dengan adanya COVID ini, maka yang muncul adalah resesi. Kita ketahui resesi telah terjadi, namun kita bukan orang-orang yang mengalami satu kondisi karena resesi tersebut, namun resesi itu jangan sampai
menambah beban daripada masyarakat khalayak untuk menumbuhkan atau menambahkan jumlah dari stunting. Pemirsa, memang sesungguhnya dalam bernegara dan berbangsa, tujuan dari pembangunan itu adalah berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan terkait daripada sanitasi, maka poin-poin di dalam SDGs yang dituangkan dalam Perpres 59 2017 itu mengilhami para pemimpin bangsa untuk memperhatikan SDGs ini. Sehingga Bapak Presiden menyampaikan satu bentuk harapan dalam sebuah konklusinya, visinya, yaitu SDM yang unggul dan menjadi concern untuk menurunkan stunting. Stunting ada dalam salah satu dan ada 4 poin dari 17 program, dari 17 tujuan ada 169 program, yaitu pada poin yang ada diantaranya adalah tanpa kelaparan, poin kedua, poin keempat, poin keenam, dan poin ketiga. Poin-poin ini tentu sangat menjadi tergugah ketika kami hadir di ruang maya dan pernah menyaksikan dalam dunia nyata di Mamuju berjumpa bersama silaturahim dalam pertemuan Hakli di Sulawesi Barat, dan pada saat 2019 menjadi tugas di 2020 tentu dalam konteks sanitasi, Hakli dan sanitarian bagaimana menjaga kondisi agar stunting adalah bagian yang bisa, tak ada hal yang menjadi pengaruh kalau kita tidak berpengaruh terhadap apa yang menjadi perubahan pada masyarakat. Kita melihat tidak ada satupun dari semua provinsi yang tidak dilaporkan stunting, wasting, atau overweight. Jakarta dengan Kepulauan Seribunya itu juga ditemukan stunting. Sering kita mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan setelah sholat, tapi lupa bahwa sebetulnya ada sebelah tetangga kita yang juga ada tanda-tanda stunting. Sulawesi Barat, di sini saya membuat satu burden merah, ini adalah kabupaten yang tadi disebut oleh Pak Direktur, mudah-mudahan menjadi sebuah wasilah pada mahasiswa untuk mencermati baik gizi maupun sanitasi lingkungan, yaitu di Majene, Polewali, Mandar, Mamuju, dan Mamasa. Pemirsa dan peserta webinar, bahwa bagaimana sanitasi lingkungan melalui organisasi profesinya Hakli dalam penanggulangan stunting, yaitu ada satu irisan. Irisan tersebut ada pada poin tujuan 2, yaitu peniadaan kelaparan. Teringat Khalifah Umar setiap malam tidak akan tidur ketika dia mengecek di setiap tendanya, adakah warganya, jamaahnya yang masih terasa lapar. Begitu juga kesehatan hidup yang baik. Sekarang dengan adanya COVID, masyarakat menjadi deformasi sehat. Evolusi hidup penting tentang hakikat sehat, karena sehat adalah hak asasi. Kemudian air bersih dan sanitasi. Sehingga dengan 3 irisan ini, maka kita perlu mengetahui bahwa ada kehadiran sanitasi dalam penanggulangan stunting. Dan tentu dalam Perpres 59 2017 pada posisi strategis Hakli dalam konteks SDGs ini, yaitu adalah bagaimana Hakli bersama masyarakat menyambut kemitraan sebagai sebuah stamina untuk bisa berkesinambungannya program yang terkait kepada stunting. Dan tentu program ini juga berbicara secara holistik, menyeluruh, dan transparansi. Inilah yang disebut sebagai konfigurasi yang Hakli bersama Pemprov, bersama masyarakat, bersama lintas sektor dan organisasi profesi lain, baik itu Persagi, menyambut sebuah bentuk upaya untuk penurunan stunting ini secara menyeluruh dengan bagian yang terintegrasi. Kita menyimak pemirsa dan peserta webinar bahwa dari 3 poin di dalam SDGs, persoalan pokok adalah pada sanitasi, persoalan pokok adalah air minum yang layak. Kita ketahui rumah tangga tanpa akses ke jamban yang sehat. Kalau kita lihat Sulawesi Barat, lebih kurang ada antara 40 sampai 49%.
yang belum mempunyai layak jamban, yang mempunyai korelasi dengan hadirnya stunting. Stunting, kalau hal ini terjadi pada balita, boleh jadi pertanyaan itu di mana mandat kita sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab untuk menghadirkan penyiapan pemilik masa depan bangsa kita. Dan pada sumber WHO 2012, 100 per tahun anak Indonesia meninggal karena diare. Dan 120 juta kejadian penyakit setiap tahun menurut WHO itu karena air dan sanitasi yang buruk. Sungguh di sini suatu panggilan takdir, panggilan kemuliaan bagi Hakli, bagi sanitarian, bagi tenaga sanitasi lingkungan, apa yang bisa berkiprah untuk berbuat terhadap hal yang terkait pada asbab musababnya. Tidak ada musabab tanpa sebab, tidak ada sebab yang dapat berakibat. Jadi WHO menyampaikan di 2014 bahwa 94% kejadian diare dapat dicegah dengan peningkatan penyediaan air bersih 25%. Dari berbagai penelitian, ada satu korelasi kalau kita menyiapkan masyarakat pada masa depan dengan fasilitas air bersih 25%, maka diare akan mengalami penurunan secara signifikan. Selanjutnya kalau air bersih itu sehat dan aman, siapakah yang layak? Tentu yang layak adalah mereka yang disebut sebagai tenaga sanitasi lingkungan yang bertanggung jawab secara kodrat dengan tugasnya. Begitu juga perbaikan sanitasi. Sanitasi dalam konteks ini adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Begitu juga perilaku hidup bersih khususnya adalah CTPS. 43% berpengaruh terhadap bagian proporsi penurunan kejadian diare. Pemirsa dan tentu adalah para hadirin yang ada di ruang maya webinar ini. Strategi sanitasi lingkungan pada penanggulangan stunting ada 3 komponen. Yang pertama adalah masyarakat, sanitasi lingkungan dan daya dukung lingkungan. Ketika berbicara sanitasi, jangan pisahkan sanitasi lingkungan dengan masyarakat dan daya dukung lingkungan. Sanitasi lingkungan diilhami dengan motornya adalah sanitasi total berbasis masyarakat. PP 66 2014 yang memberikan sebuah inspirasi dalam pengelolaan sanitasi lingkungan dengan ruhnya yaitu penyihatan, pengamanan, dan pengendalian. Sanitasi total berbasis masyarakat dengan 5 pilar, di mana dalam konteks stunting ini adalah sanitasi air minum yang layak. Layakkah masyarakat untuk mendapatkan air sebagai sebuah kebutuhan yang aksasinya harus tercukupi minimal 72% di dalam tubuh. Sehingga dengan kondisi ini berarti sanitasi dengan tenaga sanitasi lingkungan harus bisa mencermati bagaimana fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kepada layaknya sanitasi yang sehat dan aman. Maka pada 2 bulan yang lewat telah diluncurkan gerakan sanitasi lingkungan nasional. Gerakan sanitasi lingkungan nasional bukan sekedar hanya gerakan awal, bukan hanya gerakan dengan applause untuk mendapatkan perhatian, karena kita cukup mendapatkan perhatian dari Allah, dari Tuhan, karena sesungguhnya manusia kita akan tidak pernah mengalami suatu kepastian. Gerakan sanitasi lingkungan nasional ini harus melekat dan mengakar dengan cara kemitraan. Tanpa ada kemitraan akan ada satu hal yang tidak memberikan suatu optimal keberhasilan. Dengan adanya kemitraan stunting, dengan memulai daya dukung lingkungan, maka kita eksplorasi apa yang bisa dikombinasikan dalam wirausaha sanitasi. Pemirsa dan peserta yang sedang menyaksikan di ruang maya, sungguh stunting ini dalam pendekatan yang ada pada sanitarian, pada sanitasi lingkungan, maka adalah fasilitasi, edukasi, dan advokasi. Yang tentu gerakan mulianya adalah mewujudkan akhir sebelum pulang ke kampung akhirat, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih sehat melalui fasilitasi, edukasi, dan advokasi merupakan tujuan mulia dari sanitasi lingkungan, pendekatan pada PIS dan PK, program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Sehingga yang disebut gerakan sanitasi lingkungan telah menghasilkan dan menghadirkan kembali
suatu kejayaan yang pernah kita dengarkan, dan Bapak Moderator pernah mendengarkan juga istilah penilik kesehatan. Penilik kesehatan adalah pengawas, pengawas adalah inspeksi, inspeksi berarti adalah inspektur sanitasi. Regulasi telah menghadirkan itu untuk difasilitasi. Permenkes 32 2015, Permenkes 13 2015, dan Permenkes 7 2019, di mana fungsi pelayanan kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas. Berikutnya ada Undang-Undang 18 2012, PP 86 2019 tentang keamanan pangan, di mana membutuhkan persyaratan sanitasi dan pengawasan sanitasi. Jadi kalau ada inspeksi sanitasi terpanggil dalam ruang maya ini, seluruh tenaga sanitarian, sanitasi lingkungan apabila tidak tercukupi, bermitra bersama Pemprov untuk hadir agar bisa melakukan kiprah membantu bagaimana melalui PISPK ini kita dapat menjaga kontraksi SDGs 30 agar tercapainya sanitasi layak, tercukupinya sanitasi air minum yang bersih, sehingga akan berkurangnya yang disebut pengentasan kemiskinan. Bagian dari pengentasan kemiskinan berarti bagian daripada amalan jariah. Fajal fakru ayyakuna kufron. Berikutnya, pemirsa dan juga yang terkait kepada hal dengan sanitasi dan gizi. Strategi SDBM, maka yang paling pokok adalah bagaimana kebutuhan masyarakat. Masyarakat jangan diberikan sesuatu yang sesuatu itu adalah janji. Tapi berikan masyarakat untuk berjanji yang mereka tergugah karena mereka menyadari satu asbab musababnya. Berikutnya berikan penyediaan yang menjadikan mereka tertarik tentang apa yang sudah mereka lakukan. Lalu kemudian diberikan dukungan melalui penguatan peraturan. Sehingga dengan adanya ini, kami yakin masyarakat di Sulawesi Selatan Barat bisa berpartisipasi melalui partisipatori, melalui stimulasi, melalui hadirnya tenaga sanitasi lingkungan, melalui prospeknya yang melihat, bukan untuk dilihat, tapi untuk terlihat dengan kelihatan. Ada furqan yang membedakan antara hak yang batil, antara hal yang benar dan salah untuk diberikan kebenaran, untuk bukan pembenaran, karena kebenaran itu akan menjadikan hal yang mereka akan bisa menilai untuk menjadikan perbuatan. Permasalahan gizi dan sanitasi, sejujurnya pemirsa dan juga peserta webinar, setiap negara di dunia mengalami permasalahan gizi. Ini bagian daripada sunatullah. Setiap diri kita adalah pemimpin. Kita jangan selalu berbicara pada pemimpin makro, tapi pemimpin diri kita untuk melihat bahwa hampir sebagian stunting, ada lebih kurang 150,8 juta balita di dunia stunting. Begitu juga ada wasting yang kurus. Ketika berkesempatan melihat di sebagian dunia di Afrika, mereka dengan terlihat pemimpin begitu bergelimang dengan aksesoris dunia, sementara masyarakatnya miskin. Begitu juga banyak di sebagian lain balita yang overweight. Dan kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengalami satu stunting yang berbalapan dengan wasting, overweight. Dan ini tentu akan menjadi satu data informasi di mana Indonesia berada di urutan kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting. Kita melihat kalau India adalah jumlah kerapatan penduduk yang tinggi, China jumlah penduduk yang sangat tinggi, Nigeria dengan kemiskinan, Pakistan dengan kerepotan persoalan sosial politiknya, Indonesia dengan keakraban alam, dengan kesuguhan daripada para petugasnya, ini harus bisa menjadi modal di dalam penurunan stunting. Berikutnya, kalau kita lihat ada 3 beban yang menjadikan pokok akar masalah stunting. Yang pertama adalah kekurangan kalori dan protein, gizi buruk dan gizi kurang, yang akhirnya menjadikan stunting lebih dari 30%. Kekurangan zat gizi mikro, kemudian kelebihan daripada kalori, ini juga memberikan satu gizi lebih balita 8%. Yang menarik adalah dari slide ini, tentu nanti dalam sektor gizi akan dibahas oleh sejawat kami dari Persagi. Maka
ada satu sinergitas yang harus berperan, yang kalau kita sering menyampaikan adalah pentahelix, yaitu media massa, kemudian ada akademik, ada media sosial, ada masyarakat, organisasi profesi, dan tentu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ada harmonisasi yang kalau kita lihat maka ini akan menunjukkan sebuah hasil. Apabila ada antara ulama dan pemimpin yang harmonis, maka hasilnya akan memberikan yang sangat sinergis. Ada beberapa penelitian, pemirsa dan juga para peserta webinar. Ibu yang pendek itu cenderung akan mempunyai korelasi kuat dengan kejadian stunting pada anak. Ibu yang berusia lebih muda juga akan mempunyai resiko stunting pada anak. Begitu juga kelahiran prematur yang dini karena keadaan gizi yang buruk, itu akan mempunyai korelasi dengan stunting pada anak. Sehingga dengan kondisi ini tentu ada kaitan irisan dengan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan lingkungan. Di manakah sanitasi lingkungan hadir? Sanitasi lingkungan hadir dalam ketahanan sosial, ketahanan lingkungan yang memadukan kepada ekonomi untuk bisa mereka tidak terpasrahkan dalam keadaan, yaitu memberikan sebuah eksploitasi potensi ekonomi dari daya dukung lingkungan. Kemudian yang kalau kita lihat dari sisi sanitasi lingkungannya, dari beberapa hasil penelitian, rumah tangga yang mempunyai fasilitas jamban yang lebih bersih memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami stunting. Ini menjadi surat undangan buat sejawat tenaga sanitasi lingkungan, buat Ketua Hakli Sulawesi Barat, yang tentu akan berkoordinasi bersama Pemprov Sulawesi Barat, agar hal yang bisa disumbangsikan Hakli tentang suatu inspeksi, tentang suatu pendataan, bagaimana mengoptimalkan bantuan yang ada di sekitar Sulawesi maupun Indonesia maupun masyarakat. Yang paling terbaik adalah masyarakat bersama untuk mandiri, karena dengan masyarakat yang mandiri, pembangunan akan bisa lestari. Jadi kalau dilihat lagi dengan berbagai kerawanan pangan, pendidikan orang tua yang rendah, daya beli yang kurang, apalagi yang sekarang ketika orang berbicara tentang resesi, migrasi, pengangguran dari kota menuju ke desa begitu panjang. Apakah hal ini menimbulkan sebuah kerepotan? Tentu ini menimbulkan sebuah hal yang memberikan kita bangkit dari keadaan yang kurang. Pemirsa dan tentu adalah para peserta webinar, faktor masyarakat sosial, studi-studi di Indonesia membahas semua determinan kesehatan. Ada hal yang menarik, yaitu air, sanitasi, dan lingkungan. Satu-satunya komponen yang ditemukan berhubungan dengan stunting, yaitu dalam kaitan urbanisasi. Kaitan dalam hal slum, yaitu lingkungan yang kumuh. Kaitan dalam hal kesulitan air, kesulitan ekonomi dan sosial. Kita tenaga sanitasi lingkungan harus akrab yang menjadi persoalan di masyarakat. Karena tenaga sanitasi lingkungan hadir dari persoalan problema masyarakat. Substansi masalah stunting, yaitu yang pertama adalah karena kita melihat secara keseluruhan berbicara pada sanitasi lingkungan, namun demikian ada determinan utama. ASI tidak eksklusif pada 6 bulan. Status ekonomi, panjang badan baru lahir pendek, tingkat pendidikan, kemudian anak yang tinggal di daerah miskin. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan mereka dalam satu perubahan yang bukan hanya berkata dalam tujuan. Bagaikan kita sudah banyak mengkoleksi protokol-protokol kesehatan tentang pencegahan COVID, namun kuncinya adalah satu, adakah disiplin yang masih tersisakan untuk hadir? Protokol yang begitu banyak boleh jadi hanya menumpuk dalam e-file, tapi adakah kita menghadirkan stimulus untuk bisa disiplin secara isti'anah, isti'adah, istito'ah, dan istiqomah? Ini yang sebetulnya sedang kita cari. Jadi di dalam anak-anak laki cenderung lebih resiko stunting. Memang benar, banyak stunting lebih banyak kepada anak-anak laki. Dan yang lebih perlu menjadi catatan, Hakli, sanitasi lingkungan, sanitarian,
jamban yang buruk, dan air minum tidak layak meningkatkan resiko terjadinya stunting. Sehingga dari kalimat ini bisa menjadi sebuah naskah, menjadi proposal yang menjadikan hajat bagi sanitarian Indonesia bekerja sama di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi melalui fasilitasi Hakli untuk bisa berkontribusi bagaimana penurunan stunting itu adalah sebuah keniscayaan yang bisa terjadi. Dampak stunting, hadirin, tentu menjadi satu bentuk beban, namun beban ini adalah beban sejarah. Kita melihat 2018 menjadi naik. Kita berharap 2020 dengan yang dikatakan oleh para ekonom terjadi resesi yang meningkat. Namun kita yakin Tuhan tidak pernah tidur bersama kita, akan mencukupi dalam hal kita mempunyai kebersamaan. Kita buktikan salam kita dalam setiap 5 waktu sholat kita. Mampukah kita memberikan ukhuwah yang bukan sekedar lisan. Dampak kesehatan dan dampak ekonomi. Dan inilah yang kalau boleh dibilang bahwa kalau keadaan potensi ekonomi itu terjadi penurunan sekarang, tidak ada satupun yang kita sebut di dalam global. Amerika ini sekarang sudah mulai mengalami goncangan ekonomi, ratusan lebih daripada jumlah yang meninggal, padahal 10 tahun perang Vietnam itu hanya tidak sampai 20.000. Ini baru 2 bulan, 3 bulan sudah banyak yang mengalami kematian. Berikutnya, pemanfaatan dana desa. Yang kami lingkari ini adalah dana desa bisa diupayakan melalui pembangunan sanitasi dan air bersih. Pembangunan MCK, insentif kader kesehatan masyarakat. Jadi dana desa dapat digunakan untuk kegiatan stunting. Ini menjadi satu elemen kunci ketika diskusi bersama Dirjen PPMD Kementerian Desa. Dan satu hal, bahwa bantuan langsung tunai dana desa hingga sampai bulan Mei 22,48 triliun. Mudah-mudahan habis lunas terserap. Tapi kami yakin dengan prosedur segala macam, penyerapannya belum sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pertanyaan kita adalah, adakah hal yang salah buat kita ketika tahu mereka membutuhkan? Kita tidak mempercepat bagaimana cara proses untuk bisa sampai pada yang membutuhkan. Di dana penerima desa kurang lebih 800 juta. Saya tidak akan menyebutkan angkanya. Nanti bisa dilihat dan disaksikannya. Mudah-mudahan Hakli dan semua yang menyaksikan sanitarian ini akan bisa menjadikan sebuah stimulus untuk bisa berkoordinasi bersama. Kemudian kalau dalam kaitan sanitasi lingkungan, maka tentu adalah berbicara tentang air bersih, air minum. Di sini pada 2024, air yang menjadikan persoalan munculnya diare adalah akses air minum layak 100%. Air minum aman 15%, akses perpipaan 10 juta. Sekarang pertanyaannya adalah akses air minum, apakah sudah siap para inspeksi sanitasi, inspektur sanitasi untuk melakukan satu koordinasi untuk mengatakan bahwa air yang diminum masyarakat ini yang sering dilaporkan dalam kasus kejadian di hari ini, mereka adalah air yang bukan air yang sehat dan aman. Berikutnya, akses air minum nasional. Kalau kita lihat akses air minum dari 15% masih 6,87%. Berarti air minum aman, pertanyaannya, estimasinya. Mudah-mudahan bisa tercapai 15% dengan catatan Hakli, Sanitarian Indonesia, sanitarian yang ada di Sulawesi Selatan untuk berkreatif. Kreatif dengan mengasah keterampilan bagaimana melakukan diagnosis kualitas air yang sekarang begitu canggih. Tidak perlu dengan menggunakan alat, cukup dengan gadget, dengan aplikasi kita sudah bisa tahu air melalui jaringan bisa terlihat berapa komposisi daripada kesadarannya. Berikutnya, kalau target penyediaan air, maka sesungguhnya dalam hal inspeksi air minum yang aman, maka kita Hakli harus melakukan fasilitasi, edukasi, advokasi pada sanitarian. Pelatihan-pelatihan, sekaligus juga penguatan bagaimana fungsi tugas inspektur sanitasi. Inspeksi sanitasi lingkungan untuk melakukan monef inspeksi sanitasi. Benarkah
apa yang diminum, apa yang dijadikan butuhkan oleh masyarakat, itu memang air yang sehat dan aman. Dan selanjutnya adalah air minum aman ini tentu adalah air minum yang secara produksi distribusi sampai ke rumah dapat memberikan satu kapasitas kemampuan yang sangat benar-benar bisa diberikan melalui standar baku mutu air yang layak. Sementara ini air minum aman secara nasional belum ada surveinya. Mudah-mudahan di 2020 ini ada SKAM RT, survei kualitas air minum rumah tangga sampai juga di Sulawesi Barat, sehingga Hakli Sanitarian mampu mengawal tentang survei tersebut sehingga bisa terlihat dalam pemetaannya. Arah kebijakan dari air minum dalam konteks sanitasi ini tentu yang paling menjadi pokok adalah bagaimana layanan air minum perpipaan, air minum yang terlindungi, dan bagaimana mengoptimalisasikan air untuk benar-benar sampai menjadi sebuah kebutuhan pada masyarakat yang tertinggal. Dan menjadi sebuah rekomendasi untuk Hakli Sulawesi, ini Sulawesi Selatan, padahal maksud hati nulisnya Sulawesi Barat ini, tapi yang tertulis disebutnya Sulawesi Selatan. Ini karena Sulawesi Barat pernah dulu menjadi bagian daripada Sulawesi Selatan. Maka dalam penurunan stunting, penguatan tata kota, tugas pertama Hakli adalah pendampingan dan penguatan kompetensi tenaga sanitasi lingkungan. Kompetensi tenaga sanitasi lingkungan didata, dilakukan pelatihan, bisa bekerja sama dengan pengurus pusat, bisa bekerja sama dengan provinsi, bagaimana menyiapkan kompetensi ini agar bisa masuk menjadi bagian strategis di dalam mengawasi kualitas air yang sesuai dengan kaidah sehat dan aman. Lalu kemudian integrasi sistem informasi dan koordinasi lintas sektor. Satu data. Kalau kita ingin meminta data masyarakat miskin, tentu beragam dan juga beraneka ragam jenisnya. Sehingga dengan integrasi, koordinasi, kerjasama lintas sektor, kita mampu bersama untuk menghadirkan kepada masyarakat suatu sajian tentang perubahan bagi program stunting melalui fasilitas sanitasi. Dan jangan lupa bahwa hadirkan masyarakat untuk mandiri. Eksploitasi, eksplorasi sanitasi lingkungan melalui daya dukung lingkungan untuk dirasakan oleh masyarakat mempunyai potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Demikian kepada seluruh peserta webinar dan pemirsa, terima kasih kepada moderator. Kalau moderator sudah menganggukkan kepala berarti sudah memberikan kode, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara Prof, kami mengharapkan Prof untuk menunggu pertanyaan dari peserta webinar, dan saya mohon maaf kepada peserta webinar karena Bapak Prof harus meninggalkan tempat setelah selesai diskusi, maka waktu yang sangat terbatas ini kami berikan kesempatan kepada peserta seminar pada hari ini satu orang untuk mengangkat tangan, segera mengangkat tangan lewat Zoom untuk bertanya. Kami persilakan kepada teman-teman untuk angkat tangan untuk memberikan pertanyaan kepada Prof. Silakan. Silakan angkat tangan, nama. Silakan. Silakan. Atas nama siapa itu? Silakan langsung menyebut nama, asal daerah dari mana, dan statusnya apakah sanitarian atau gizi. Silakan. Kenapa? Atau kita masuk saja ke channel YouTube. Bisa Prof, lewat channel YouTube saja Prof. Oke. Berikut ini pertanyaan pertama dari Hayati Juliana dari Puskesmas Kalasang. Ini dari wilayah
Selatan Makassar, dan bentuk pertanyaan dalam rangka pencegahan stunting diantaranya dengan pelaksanaan STBM 5 pilar. Kondisi pandemi saat ini bagaimana cara untuk melakukan pemicuan? Yang dipertanyakan Prof yaitu bagaimana cara melakukan pemicuan pada masa COVID-19 ini. Yang pertanyaan pertama, intinya pertanyaannya yaitu bagaimana cara melakukan pemicuan dalam kondisi pandemi COVID. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting peranan sanitarian dalam penanggulangan stunting sementara jarang dilibatkan dalam penanganan stunting? Dari Yapsin Marinda, intinya Prof, bagaimana cara petugas sanitarian terlibat dalam program stunting? Yang pertanyaan yang kedua. Dari Yapsin Marinda, AMDKL dari Puskesmas Gerak Makmur. Terima kasih Prof. Sudah didengar dengan jelas Prof? Baik, terima kasih Pak Ganing. Jadi pemirsa peserta webinar mohon maaf karena waktunya berdekatan dengan webinar di Padang dan di tempat lain. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menemani sampai selesai. Menarik sekali, terima kasih kepada sejawat dari Sanitarian Puskesmas Kelasan dan juga Puskesmas Gerak Makmur tentang bagaimana cara pemicuan. Jadi yang pada pokoknya adalah dalam sanitasi lingkungan itu mempunyai dua pesan, yaitu partisipatori dan intervensi. Partisipatori adalah partisipasi sesuai ruh daripada SDGs. Dalam partisipasi ini kita hadirkan masyarakat yaitu untuk bisa mandiri melakukan perencanaan. Mereka bisa melakukan satu upaya diskusi tentang mengidentifikasi persoalan dan sampai kemudian juga bagaimana memutuskan dan menetapkan. Selisih hal yang menjadi gap dalam keputusan dan ketetapan itu barulah kita melakukan satu perbantuan dan pendampingan. Dan dalam diskusi tentu ada konsep-konsep fasilitasi, melakukan stimulasi, agar masyarakat pada saat dilakukan partisipatori itu, mereka mempunyai rasa kesan dan juga berkesan, dan apabila kalau itu termunculkan, maka konsep AIETA-nya akan terjadi. Aware, interest, evaluation, trial, adoption. Jadi mereka sadar, mereka tertarik, kemudian mereka akan mencoba, mereka kemudian akan berkata, kami siap untuk menerima, beradopsi, beradaptasi. Dan tentu kepada Ibu Haryati, apabila kita akan melakukan pemicuan, maka kita tentu harus mengidentifikasi dari STBM tersebut. STBM itu ada 5 betul. 5 yang pertama itu adalah pada BABS, CTPS, kemudian pada air bersih, pada pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah. Hal yang diidentifikasi dalam persoalan tersebut tentu berbicara pada perilaku, tentu berbicara pada pengelolaan. Intervensinya adalah intervensi sosial, intervensinya adalah intervensi teknis. Kapan intervensi teknis? Apabila kita sebagai sanitarian, kita membawa alat diagnosis sanitarian kit, kemudian dari sanitarian kit itu kita data air. Laksana seorang dokter dengan labnya, dengan ronsennya, mereka akan bisa membaca tersebut sehingga diberikan terapi. Terapi kita adalah bagaimana cara dengan teknologi tepat guna, akrab bersama masyarakat dalam menghadapi persoalan air, solusi masalah air. Jadi sanitarian harus bisa juga bersama masyarakat untuk mengetahui tentang perkembangan yang tentu konfirmasinya bersama dengan Hakli. Dan berikutnya adalah seberapa penting, tentu penting sekali. Nah, tentu nanti kalau sudah bisa berkomunikasi dengan Hakli di kabupaten, Hakli di provinsi, sanitarian adalah sebuah profesi dari sebuah pendidikan berkelanjutan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam waktu perjalanan, sisa umur yang masih bisa dimungkinkan, kita akan bisa menyaksikan bahwa dulu kita disebut sebagai sanitarian, tapi sanitarian yang seperti apa, kita akan melihatnya dalam bentuk apa yang sudah disebutnya sebagai tenaga sanitasi lingkungan, itu ada pada level 5 dan level 6. Yang dalam istilah di Permendistek Dikti 56 2019 itu adalah sanitasi di level 5. Sanitasi lingkungan level 6
dan profesinya adalah sanitarian di level 7. Konteksnya apakah pentingnya sanitarian kita punya yang disebut namanya adalah Permenkes 13 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, pelayanan kesehatan lingkungan di rumah sakit Permenkes 7 2019, dan juga ada Permenkes 373 tahun 2007 tentang standar profesi sanitarian. Dan sejujurnya mohon doa saja, regulasi ini kita diberi kesempatan untuk revisi agar bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan yang sesungguhnya ada pada sanitarian yang dihadapi di lapangan. Jadi kita harus pede, kita harus percaya diri. Apakah peran kita penting sebagai sanitarian? Sangat penting, karena masuknya sanitarian itu akan memberikan sebuah kemudahan bagaikan hausnya di padang pasir dengan adanya seteguk air, yaitu masalah air. Air ini menjadi persoalan dari diare. Diare ini menjadi persoalan pokok dari picu masuk daripada masalah stunting. Jadi kepada sejawat sanitarian Yasmin Marinda, mudah-mudahan kelak semangat ini akan terpelihara untuk kemudian mencari informasi kepada sejawat sanitarian lain di kabupaten maupun juga di provinsi. Jangan lupa untuk selalu banyak berkomunikasi dan bersilaturahim. Mudah-mudahan kita merasa tidak sendiri dalam menghadapi sebuah kesulitan dan persoalan. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin kalau menarik ada yang bertanya, kami masih berkesempatan. Oke, karena waktu juga yang sangat terbatas buat Prof, maka sebelum kita akhiri materi ini, bahwa kami dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa air, sanitasi, dan lingkungan sangat terkait dengan stunting. Di mana ilhamnya adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Dan instrukturnya adalah petugas sanitarian. Jadi itu inti. Dan sebelum kami akhiri kepada agenda Prof, bahwa pernah pada tahun lalu, pernah bekerja sama alumni Poltekkes dalam lokus dalam menangani STBM dan stunting. Jadi yang dilakukan program STBM-nya pada lokus yang wilayah desa stunting. Sudah tahun lalu sudah bekerja sama Poltekkes dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktur Kesehatan Lingkungan. Mudah-mudahan tahun depan setelah COVID masih bisa berlanjut ke depan. Terima kasih banyak Prof atas waktu yang disiapkan untuk kami, dan kami juga setiap saat menunggu dan mengharapkan pencerahan dan bimbingan dari Bapak Prof, khususnya Poltekkes Kemenkes Mamuju. Insya Allah tahun depan atau waktu-waktu yang lain kita bisa ketemu dalam suasana yang berbeda. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit mundur dari ruang maya. Terima kasih. Oke, peserta seminar nasional pada hari ini, maka kita lanjutkan pada agenda yang kedua, yaitu yang teman-teman seminar juga sangat merindukan juga, khususnya teman-teman yang berprofesi persagi. Mungkin juga bisa memadukan nanti bagaimana keberadaan orang sanitarian dan persagi di lapangan, khususnya bagaimana mempertemukan diri di puskesmas, karena ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ada di puskesmas. Kemudian